Shalom teman-teman, kita berjumpa lagi pada malam hari ini. Saya yakin dan percaya walaupun teman-teman hanya di rumah saja, tapi teman-teman punya kerinduan untuk selalu datang, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Untuk itu kita angkat sebuah pujian yang mengatakan tiba saatnya. Teman-teman semua, sebelum kita memulai talk show kita pada malam hari ini, untuk itu mari kita berdoa dan doa ini akan dipimpin oleh Ketua Pemuda yaitu Kak Aldo Panggidai. Untuk itu saya persilakan. Baik, sebelum kita mulai akan rangkaian talk show kita pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk malam hari ini. Tuhan menjaga dan memberkati kami sehingga mengumpulkan kami di tempat ini untuk mengikuti talk show kami pada malam hari ini. Tuhan memberkati setiap rangkaian kegiatan kami dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik. Demi Kristus Tuhan kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Selamat malam untuk kita semua yang ada di sini ataupun kita semua yang ada di rumah yang sedang menonton. Apa kabarnya? Pasti luar biasa sukacita ya Kak Bion ya. Pasti luar biasa. Karena apa Kak Bion? Karena Tuhan kita itu luar biasa. Luar biasa. Tuhan kita luar biasa sehingga kita penuh dengan sukacita. Pada malam hari ini talk show kita pada malam hari ini bertemakan The New Normal Life dan subtema kita yaitu strategi pencegahan dan pengendalian COVID-19 di era New Normal Life serta respon gereja dalam memasuki era New Normal Life. Sebelum kita lebih dalam untuk menggali tentang subtema kita, terlebih dari itu ada pepatah mengatakan
tak kenal maka tak sayang, iya, tapi kadang-kadang juga ada yang sudah kenal tapi tidak sayang. iya, tapi tetap ya kita harus tetap perkenalkan diri. Iya. Saya Yuni Kitandun dan rekan saya. Saya Bion Dami. Dan tentu kita akan membahas tentang bagaimana kita menjalani kehidupan new normal ini dalam tatanan sosial kehidupan kita yang baru. Jadi tentunya sebelum kita membahas, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Belum ya, tetapi kita ingin terus akan melihat angka-angka, akan melihat fakta-fakta di lapangan. Intinya kita harus sangat hati-hati, jangan sampai kita keliru memutuskan, tapi kita juga harus melihat kondisi masyarakat sekarang ini, kondisi yang terkena PHK, kondisi masyarakat yang menjadi tidak berpenghasilan lagi, ini harus dilihat. Kita ingin masyarakat produktif dan tetap aman dari COVID. Ya, beraktivitas ya, dan kita memang harus berkompromi dengan COVID, bisa hidup berdampingan dengan COVID. Yang kemarin saya bilang kita harus berdamai dengan COVID. Karena informasi terakhir dari WHO yang saya terima bahwa meskipun kurvanya sudah agak melandai atau nanti menjadi kurang, tapi virus ini tidak akan hilang. Artinya, sekali lagi kita harus berdampingan hidup dengan COVID. Sekali lagi yang penting, masyarakat produktif dan aman dari COVID. Jadi sesuai dengan apa yang dikatakan Presiden, bahwa memang benar banyak orang juga membutuhkan pekerjaan mereka kembali Ya, seperti mereka normal harus, ya Kak Bion ya. Betul. Jadi makanya walaupun masih ada COVID-19 ini seperti kata Presiden, dia tidak akan pernah hilang. Tetapi kita apakah Bion harus tetap hidup berdampingan dengan COVID. iya, kita harus bersahabat dengan COVID. Dan harus produktif tentunya, walaupun sekarang ini kita sedang mencoba untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang baru ini. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh lagi, tentu kita akan mengundang narasumber kita. Yang pertama, beliau merupakan Ketua Stikes Maranatha Kupang. Ya, beliau adalah Bapak Nur Stefanus Mendes, KIK, MKEP, SKEP, KOM. Untuk itu kita panggilkan bersama. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Siap. Mari Bapak silakan duduk Silakan dulu. duduk. Baik Bapak. Bapak Stefanus, apa kabarnya Bapak? Baik kok Bapak? Baik. Iya. Bapak, supaya kita lebih dekat, boleh saya panggil Bapak Stef? Oh ya, boleh sekali. Oh iya, baik. Supaya lebih dekat ya Bapak ya. Saya panggil Bapak Stef ya. Rekan saya juga boleh Bapak? Boleh. Atau terlalu mendalam? Boleh. Oh boleh juga, baik Bapak. Saya tanyakan kembali ya Bapak ya, supaya lebih memanaskan suasana. Kabar Bapak benar-benar baik? Sejauh ini baik sekali. Oh puji Tuhan ya Bapak ya, baik ya. Bapak, kami pemuda Silo RNB yang biasa logo kami, Raising and Blessing Our Nation for His Glory, mengundang Bapak di sini dengan tema kami yaitu The New Normal Life. The New Normal Life, dan subtema kita yaitu strategi pencegahan dan pengendalian COVID-19 di new era yang baru ini, dan respon gereja terhadap kejadian ini yang terjadi ini.
Jadi kami mau tanya-tanya sedikit ini Bapak. Bapak bersedia kok? Iya, tentunya sangat bersedia. Iya, sangat bersedia ya Bapak. Iya. Bagaimana tanggapan Bapak Steph tentang new normal life ini? Baik, new normal life ini satu istilah yang sebenarnya digunakan tahun 2003 ya oleh seorang pakar ekonomi namanya Roger McNamee ya, dalam sebuah majalah majalah ekonomi dia sampaikan bahwa suatu ketika kita akan berusaha untuk melakukan sesuatu yang benar, melakukan aturan baru yang betul-betul sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi untuk jangka waktu yang lama. Nah, akhirnya pada tahun 2020 kita setelah 7 bulan hidup dalam kondisi COVID-19 atau sekitar 4 bulan sejak WHO mengumumkan pandemi, kita mulai akhirnya pada 15 kemarin kita sudah mulai menggunakan atau menerapkan apa yang disebut dengan new normal life. Artinya ini kita mengadopsi satu istilah, tetapi istilah ini sebenarnya tidak asing ya, karena kita mengadopsi perilaku-perilaku baru yang kita lakukan sejak adanya COVID-19 ini. Nah, jadi kita diharuskan untuk mengadopsi perilaku-perilaku yang selama ini jarang kita lakukan, tetapi seharusnya ini adalah perilaku sehat, tetapi jarang, dan ini perilaku ini dipercepat atau dimudahkan dengan adanya COVID-19. Saya kira itu. Iya ya Bapak, ya benar juga apa yang tadi Bapak katakan bahwa ini sebenarnya adalah perilaku sehat yang selama ini masyarakat menganggap remeh untuk tidak melakukan. Bapak, apakah new normal ini sudah tepat atau belum? Tapi sebelum Bapak jawab, kita akan lihat video berikut ini ya Bapak ya. Iya, boleh. Ya, saya tahu. Pernah dong. Mungkin tahu sedikit saja. Kalau pribadi beta belum dengar. Pernah. Normal baru. Pernah dengar ya? Pernah dengar? Sudah pasti pernah. Iya, pernah. Pernah kakak. Kalau menurut saya new normal itu pemerintah mengembalikan keadaan yang awalnya kita dibatasi atau lockdown itu menjadi keadaan yang normal seperti biasanya sebelum wabah corona menyerang. Banyak langkah untuk pencegahan COVID-19. Terus juga pola hidup yang harus berubah dengan kebiasaan-kebiasaan lama juga perlu dirubah. Normalnya hanya sebagai transisi, masa transisi. Kondisi kita dalam masa penyesuaian COVID-19 ini untuk kita dalam menjalani kehidupan kita seperti biasa. Kita kembali hidup normal, tetapi tetap dalam mematuhi protokol kesehatan. Saat-saat dimana mau menjelang kembali normal dari ini pandemi, Kak? Masyarakat sekarang diminta untuk beradaptasi sesuai dengan prosedur kesehatan yang sudah diberitahu oleh pemerintah.
New normal ini sangat bagus untuk masyarakat Kota Kupang karena di mana masyarakat Kota Kupang dapat terhindar dari virus-virus dan dapat hidup berdampingan sesuai protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Harus dilakukan dulu saat ini untuk memajukan roda perekonomian lagi Indonesia biar kita bisa jalan lagi ke lebih normal walaupun dengan cara-cara dengan protokol si COVID ini. Normal itu kita masuk dalam satu pembaruan, berarti kita harus hidup lebih tertib, lebih bersih. Mungkin kita ikut saja protokol yang ada dari pemerintah. Normal itu baik untuk kehidupan. Ya, pendapatnya lumayan. Anak sekolah masuk, pendapatnya lumayan. Tapi kalau walaupun keadaan kita misalkan sudah dinormalkan seperti sedia kala, tapi kita sebagai masyarakat khususnya NTT tetap siaga untuk selalu menjaga kebersihan gitu. Pola hidup yang harus berubah dengan kebiasaan-kebiasaan lama juga perlu dirubah. Jadi kita menyesuaikan dengan yang ada, dengan cara social distancing, jaga jarak, tetap pakai masker, tetap cuci tangan. Seperti memakai masker, mencuci tangan, dan saling menjaga jarak antar sesama. Tetap memakai masker, tetap mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Kita harus tetap menjaga jarak, jaga kebersihan, sehingga kita makin jauh dari COVID-19. Jaga jarak, pakai masker, supaya jangan banyak menular. Jaga kebersihan diri dan alam sekitar lah. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Kita punya harapan untuk dalam masa new normal ini, supaya kita bisa lebih menaati apa yang harus kita lakukan dalam masa new normal ini, supaya kehidupan kita jauh lebih baik. Tetap beraktivitas seperti biasanya, terus tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Kita bisa menjadi lebih baik lagi. Kita belajar untuk sama-sama menghadapi yang namanya COVID-19 ini. Semoga saja kita semua bisa kembali hidup normal, tetapi juga harus bisa menerapkan protokol kesehatan itu. Ya lebih aman lah, di dalam rumah lebih bagus begitu. Baik, Bapak, tadi kita sudah melihat bagaimana respon masyarakat tentang. Nah, di sini yang saya juga ingin tanyakan sebentar adalah pemahaman orang banyak ini adalah new normal itu artinya dalam tanda kutip kembali normal. Tapi itu masih segelintir orang yang tahu. Nah, tentunya new normal dalam arti new normal itu yang lebih tepatnya itu seperti apa, Bapak? Baik, ini sebenarnya satu istilah yang sebenarnya baru ya, baru kita dengar akhir-akhir ini ketika tren bahwa kita akan memasuki satu aktivitas kembali. Jadi akhirnya diadopsilah istilah tadi yang sudah sempat saya jelaskan. Tapi new normal life sebenarnya merupakan perilaku baru yang kita adopsi, yang kita lakukan selama masa pandemi, diadopsi untuk dilakukan seterusnya dalam kehidupan kita seterusnya. Itulah yang kita maksudkan sebenarnya dengan new normal life. Jadi perilaku seperti apa? Kami melihat bahwa di kesehatan itu ada perilaku hidup bersih dan sehat, cuci tangan, menggunakan masker, tidak merokok dan lain sebagainya. Kemudian ada gerakan masyarakat hidup sehat, ya. Kemudian perilaku pencegahan infeksi. Jadi itu yang sebenarnya diadopsi untuk dilakukan dalam new normal life. Jadi perilaku-perilaku baru yang kita lakukan ketika masa pandemi diadopsi untuk dilakukan seterusnya dalam jangka waktu yang lama. Jadi itu kira-kira. Bapak, jika memang kan sampai sejauh ini belum ada vaksin ya Bapak ya yang dapat menyembuhkan. Betul. Benar Bapak? Betul. Oh iya betul ya Bapak ya.
kalau begitu kehidupan new normal ini benar-benar dapat berakhir atau terus berjalan? Baik, memang kita sulit memprediksi bahwa virus ini atau wabah ini akan terus berlangsung atau tidak. Tapi memang WHO sempat mengumumkan bahwa virus ini akan lama. Makanya tadi saya lihat juga statement Pak Jokowi, Presiden, bahwa mari kita berdamai dengan COVID. Kenapa kita harus berdamai? Karena kondisi ini akan lama. Kalau kita tidak memulai kehidupan baru, tidak memulai aktivitas kembali, maka banyak orang akan terdampak. Makanya secara gamblang sebenarnya Gubernur NTT mengatakan lebih baik saya mati di luar rumah daripada saya mati ketakutan di dalam rumah. Seperti itu. Iya, baik Bapak. Tapi kebanyakan orang berpikir bahwa kehidupan new normal ini berarti bebas melakukan apapun. Seperti saya melihat banyak di pantai-pantai, mereka karena sudah bilang ini new normal, maka semua yang mereka lakukan itu adalah kebebasan untuk yang mereka bilang, contohnya selama ini terkurung di dalam rumah ya Bapak, terkurung di dalam rumah. Jadi ini kesempatan kami, ini sudah ketemu kesempatan. Kalau orang Kupang bilang ya Bapak, ini sudah ketemu kesempatan, sama ini katong tak kurung nih, katong harus keluar dan katong harus pilih pantai, katong pilih gunung, dan itu menjadi salah satu kalau petunjuk dari protokol kesehatan bahwa harus menjaga jarak. Tetapi di situ ada perkumpulan banyak orang di situ. Apakah ini sudah tepat menurut Bapak atau belum? Baik, new normal ini adalah sebenarnya pilihan yang sulit bagi pemerintah. Tapi saya kira pemerintah sudah menganalisis cukup dalam, karena di saat tren COVID-19 lagi tinggi-tingginya, pemerintah mengambil keputusan ini. Nah, yang paling penting bagi kita adalah sebenarnya melakukan protokol kesehatan. Karena tadi yang sudah sempat kakak juga sampaikan bahwa virus ini sampai saat ini belum ada antivirusnya, belum ada vaksinnya. Oleh karena itu cara terbaik adalah mencegah dan mengendalikan. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita mengadopsi perilaku yang kita lakukan selama masa pandemi, yaitu apa? Perilaku hidup bersih dan sehat. Mencuci tangan. Kenapa kita harus mencuci tangan? Karena mencuci tangan ternyata dapat tidak membunuh kuman, tetapi dapat membersihkan kuman atau kotoran dari tangan kita. Ingat bahwa tangan kita ini adalah agen penularan untuk virus. Jadi ketika tangan kita ada virus, kita memegang hidung, mata, telinga, maka virus bisa masuk. Mencuci tangan sebaiknya menggunakan 6 langkah cuci tangan, kemudian minimal 20 detik menggunakan sabun dan air mengalir. Itu yang paling tepat. Sebaiknya jangan menggantikan cuci tangan dan hand sanitizer, ya. Ketika tangan kotor sebaiknya cuci tangan, tapi tangan bersih boleh menggunakan hand sanitizer. Kemudian yang kedua adalah menggunakan masker. Menggunakan masker ini sangat penting. Ketika kita menggunakan masker ternyata dapat menghambat percikan droplet atau dahak dari orang lain yang berisi kuman. Saya mengikuti seminar kemarin, ketika seorang batuk bisa mempercikan sekitar 2000 kuman, 2000 virus, sedangkan ketika bersin bisa 1000 virus dikeluarkan. Oleh karena itu untuk menahan itu kita bisa menggunakan masker. Nah, hasil penelitian juga di Cina ternyata menunjukkan bahwa 200-an orang yang menggunakan masker, 200 tenaga kesehatan yang merawat pasien di Wuhan tidak terkena COVID-19. Sementara mereka sekitar 300-an yang tidak menggunakan masker, 10 diantaranya terinfeksi COVID. Jadi artinya bahwa menggunakan masker ini sangat penting. Kemudian yang berikut adalah
yang kita lakukan adalah etika batuk. Ketika batuk, usahakan untuk menggunakan lengan untuk menutup mulut ya dan hidung. Kemudian bisa juga menggunakan bisa juga menggunakan tisu dan sapu tangan. Kemudian tisunya bisa langsung dibuang ke tempat sampah. Kemudian langkah yang berikut adalah jaga jarak. WHO sebenarnya sempat ragu bahwa 1 meter, tapi akhirnya dinaikkan menjadi 2 meter atau 6 kaki. Jadi itu jaga jarak, menghindari kerumunan. Apalagi kita orang Kupang biasanya suka rame-rame, kumpul-kumpul kan. Nah itu boleh kumpul-kumpul, tapi ingat selalu jaga jarak. Kita apalagi anak-anak muda suka berpelukan, berciuman, cipika-cipiki. Ini harus dihentikan. Ini perilaku yang dulu, mari kita ganti dengan perilaku yang baru. Misalnya salam corona kita cukup begini atau seperti apa. Silahkan, saya kira anak-anak muda zaman sekarang lebih kreatif. Silahkan menciptakan salam-salam yang sekiranya masih berjarak tetapi tidak memutus silaturahmi atau tidak memutus persahabatan, tidak memutus jiwa sosial kita sebagai manusia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terus itu kan tadi Bapak sudah menjelaskan tindak-tindak pencegahan di dalam era new normal ini. Nah, untuk bagaimana strategi pengendalian yang tepat dalam kehidupan new normal ini jika angka terkonfirmasi pasien positif COVID-19 itu semakin bertambah pada new normal ini? Baik, ini pertanyaan yang juga cukup menarik ya. Bagaimana caranya kita mengendalikan? Teman-teman mungkin ingat karantina dan isolasi. Karantina ini sebenarnya merupakan salah satu metode untuk mengendalikan COVID yang sudah digunakan sejak abad ke-14. Mungkin teman-teman pernah mendengar atau membaca ada sebuah kapal yang berlabuh di pelabuhan Venesia di Italia. Dia datang dari daerah yang terdampak wabah waktu itu, disuruh tinggal 40 hari di lautan, tidak boleh menurunkan penumpang di pelabuhan. Jadi selama 40 hari mereka di kuaranta, istilah Italinya, di kuaranta, di karantina. 40 hari kemudian baru setelah wabah lewat dikasih turun penumpang yang masih hidup. Jadi seperti itu. Jadi karantina. Jadi mereka yang tidak sakit tetapi mungkin saja terpapar harus dipisahkan. Kemudian isolasi. Isolasi adalah memisahkan mereka yang sakit dari yang tidak sakit. Kemudian yang berikut yang bisa kita lakukan adalah deteksi dini. Deteksi dini ini ingat teman-teman, ketika PCR datang pertama di kota Kupang, lonjakan kasusnya akan begitu tinggi, ya kan? Padahal sebelumnya 2 minggu baru kita dengar tambah 1, tambah 2. Tapi pas PCR-nya tiba di Kupang langsung melonjak. Itu adalah salah satu bentuk deteksi dini, di mana semakin cepat kita menemukan kasus, semakin cepat juga kita menangani sehingga tidak makin menyebar. Itu upaya mengendalikan. Ingat, mungkin teman-teman pernah baca atau menonton, Korea Selatan tidak pernah menerapkan lockdown seperti PSBB seperti kita. Tetapi jumlah kasusnya tidak banyak. Kenapa? Karena mereka 1 hari bisa mendeteksi atau bisa memeriksa sekitar 15.000 orang. Yang tertinggi di dunia itu di Korea. Kemudian pasien yang COVID-19, siapapun bisa melihat bahwa ini pasien COVID-19 ada di sini. Jadi semua data ada di GPS. Jadi bisa terpantau. Kemudian yang berikut adalah salah satu hal yang paling penting adalah tracing ya. Tracing itu mendeteksi kontak. Siapa saja yang sudah berkontak. Berkontak itu adalah berada dalam satu ruangan
dengan pasien COVID selama 2 hari sebelum pasien COVID tersebut menunjukkan gejala dan setelah 14 hari. Nah, jadi siapa-siapa saja yang bertemu dengan pasien COVID ini adalah kontak, dia harus diperiksa. Nah, kemudian yang terakhir adalah kejujuran. Permasalahan terbesar yang dialami oleh teman-teman di rumah sakit dan puskesmas adalah banyak pasien yang datang tidak jujur menyampaikan riwayat perjalanan mereka ke red zone area, ke daerah merah. Nah, itu yang membuat teman-teman di sana kesulitan. Saya kira itu pengendalian COVID-19. Ya, jadi itu untuk teman-teman yang di rumah bisa didengarkan. Bila mana kalau sudah merasa untuk harus memeriksakan diri, apalagi riwayat terakhir teman-teman dari zona merah, jangan pernah takut ya Bapak ya. Harus jujur betul. Supaya ini juga semua orang juga kita bisa tahu bagaimana pencegahan ke depannya seperti apa. Ya benar Kak Bion, dan untuk semua orang Kupang dimanapun kalian berada, yang tadi Bapak Steph bilang itu betul. Kehidupan new normal ini berarti kehidupan yang baru, yang sehat. Jadi jika teman-teman semua orang-orang Kupang dimanapun berada ini, jika pergi ke tempat keramaian, ingat selalu akan protokol kesehatan yang telah pemerintah buat. Bapak menanggapi dari yang tadi Bapak bilang bahwa karantina atau isolasi diri ini sejauh ini mungkin saja kan ada kami belum bisa mendeteksi secara pasti begitu ya Bapak ya. Ada orang-orang yang sudah terinfeksi atau belum, dan misalkan saja orang itu ada di sekeliling kita, dan kita tuh belum tahu ternyata dia sudah positif corona, dia sudah positif ini COVID-19. Terus bagaimana kami benar-benar menyikapi hal ini, dan apakah kami seperti yang Bapak bilang ya, betul ya, kami harus benar-benar jujur juga, dan kami juga harus seperti Kakak Bion tadi bilang harus memeriksakan diri. Tapi bagaimana kami benar-benar bisa mengendalikan diri kami, bisa benar-benar tahu bahwa dia orang yang di sekitar kami itu positif corona. Baik, jadi selama ini saya kira pemerintah selalu mengumumkan lonjakan kasus setiap hari. Bahkan tadi siang saya masih sempat nonton, ternyata saat ini kasus di dunia sudah 8.200.000-an. Lonjakan yang cukup besar untuk jangka waktu 7 bulan. Kemudian di Indonesia sudah mencapai 42.000 ya. Sedangkan di NTT sendiri sekitar 100-an sampai saat ini. Jadi dan salah satu yang terbanyak adalah kita di Kota Kupang ya. Kasus pertama di kita di Naikoten. Jadi saya kira bagaimana caranya kita tahu, biasanya pemerintah akan mengumumkan kasusnya, kemudian dari rumah sakit biasanya akan menyampaikan ke pemerintah setempat. Dalam hal ini Bapak Camat, Bapak Lurah, RW sama RT. Jadi di Kota Kupang ini saya lihat sudah cukup bagus, di mana ada gugus tugas. Gugus tugas itu mereka yang selalu bersiaga untuk melaporkan kasus dan lain sebagainya, membantu untuk percepatan penanganan COVID. Jadi tugas kita adalah kita tetap melaksanakan protokol kesehatan. Kemudian yang salah satu yang paling penting itu adalah jangan ada stigma. Teman-teman mungkin pernah nonton di televisi di mana seorang perawat di Semarang di Rumah Sakit Karyadi
yang bekerja untuk pasien COVID. Ternyata pada saat itu beliau terinfeksi COVID juga, tetapi akhirnya pada saat penguburan beliau ditolak untuk dimakamkan di samping orang tuanya. Jadi ambulans membawa pulang dan dimakamkan dekat rumah sakit. Ini satu hal yang sangat tidak baik ya. Jadi stigma itu kita berespon negatif, menjauhi pokoknya mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang negatif terkait dengan pasien COVID. Menjauhi iya boleh, karena kita harus menjaga jarak, tetapi jangan sampai terjadi yang seperti itu, sampai menolak mereka ya. Itu yang sangat penting. Jadi buat teman-teman yang di rumah, ingat ketika ada orang yang sakit atau siapapun, entah dia karena COVID atau apapun, tinggalkan stigma, karena orang-orang itu mental mereka itu yang harus dibangun. Kita boleh menjauh dari penyakit, tapi tidak dengan menjatuhkan orang yang terkena penyakit itu ya Bapak ya. Betul. Ya. Jadi itu ya buat kawan-kawan. Iya betul Bapak. Kadang-kadang kalau orang bersin saja, orang batuk saja, itu orang-orang di sekitar langsung jauh pikirannya begitu Bapak. Baru batuk satu kali, oh ini COVID dia COVID jadi terima kasih banyak Bapak karena Bapak sudah membuka ruang untuk orang-orang di luar sana bahwa jangan dengan stigma berlebihan, bahwa bukan hanya saja batuk satu kali atau pilek satu kali saja itu mereka sudah COVID, tidak ya Bapak ya? Iya betul. Betul itu Bapak. Jadi terima kasih Bapak untuk apa yang telah Bapak bilang tadi, bahwa itu memang benar. Karena itu juga pengalaman pribadi Bapak. Jadi kalau hanya batuk satu kali, langsung orang di sekitar memang langsung menjauh. Tapi pasti mereka bilang, ini COVID nih, periksa diri Orang Kupang bilang, lebih baik lu periksa diri karena pasti lu terserang COVID nih. Jadi kayak itu untuk menghilangkan rasa sosial ya Bapak ya, rasa sosial antara manusia. Padahal kita ini adalah makhluk sosial. Ya makhluk sosial yang seharusnya mempunyai stigma yang tidak berlebihan atas hal ini. Jadi ya buat kawan-kawan, bagaimanapun juga tidak boleh seperti yang tadi sudah disampaikan. Ini yang paling penting. Orang Kupang tuh kan suka kalau parano itu berlebihan Bapak. Jadi kalau orang batuk atau sama kayak yang tadi Kakak Yuni kasih tahu, itu langsung pikirannya, wih ini corona. Nah itu tidak boleh buat kawan-kawan. Nah sekarang menjalankan new normal life itu sangat penting untuk masyarakat mendapatkan edukasi dan juga komitmen. Apalagi ini terkait dengan mengubah perilaku sekarang atau di masa mendatang. Karena kita ini kan tidak tahu COVID-19 ini kapan dia harus berakhir. Nah, bagaimana cara agar masyarakat itu dapat menjalankan kehidupan new normal Bapak tanpa meninggalkan nilai-nilai kehidupan yang melekat pada manusia sebagai makhluk sosial. Salah satu contohnya yang tadi kita harus membuang stigma kita dan sebagainya. Baik, ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi budaya itu sudah melekat pada diri kita, sama seperti kita menggunakan selendang, kemudian orang datang selendang rote, selendang timur, orang datang suruh buka, tidak boleh pakai karena ya itu tidak seperti itu. Sebenarnya dalam masa pandemi COVID ini kita disadarkan 3 hal penting, bahwa kita manusia diberi kemampuan beradaptasi, diberi kemampuan untuk bertahan hidup, survive, dan diberi kemampuan untuk bisa berubah. Nah memang perubahan itu memang tidak mudah. Jadi kalau saya sedikit mengadopsi satu teori itu namanya teori TTM ya. Tapi bukan teman tapi mesra. TTM itu Trans Theoretical Model. Dalam teori itu menyebutkan bahwa kalau seseorang mau berubah, artinya mengadopsi perilaku baru seperti yang kita lakukan saat ini, memang tidak langsung
tapi butuh waktu dan butuh proses. Prosesnya itu kurang lebih ada 5 tahapan. Yang pertama disebutkan dengan, diistilahkan dengan prekontemplasi. Jadi ketika ada perubahan baru seperti ini, orang cuek, belum mau ambil pusing. Kemudian pada tahap yang kedua ada tahap kontemplasi. Dia mulai pikir-pikir, kenapa orang yang lain mulai pakai masker, ya. Nah, tahap yang ketiga adalah tahap persiapan. Jadi dia juga sudah mulai pergi beli masker dan lain sebagainya. Tahap yang keempat adalah tahap action. Dia betul-betul sudah beli masker kemudian mulai pakai, ya. Tahap yang terakhir yang paling berat itu adalah tahap maintenance. Bagaimana bertahan dengan perilaku tersebut untuk jangka waktu yang lama. Ini butuh komitmen yang kuat dari kita semua. Jadi tidak bisa, karena untuk bertahan dalam satu perilaku yang baru untuk seterusnya itu sangat sulit. Oleh karena itu harus dibangun kesadaran dari kita bahwa memang perilaku ini penting untuk dilakukan. Jadi tidak untuk hari ini tetapi untuk hari-hari selanjutnya. Saya kira itu. Iya Bapak, benar yang Bapak bilang. Tapi kadang-kadang jiwa sosial dari manusia itu luput dari dia pendiri. Karena dia rasa itu orang su-covid, padahal itu orang butuh di pertolongan. Tapi dia sonde pigi untuk tolong. Nah kadang-kadang nilai sosial yang melekat dalam diri itu hilang. Hanya karena ada stigma bahwa dia adalah salah satu pasien yang sudah terkena COVID-19. Bagaimana solusi Bapak atau pandangan Bapak supaya orang-orang yang punya pemikiran atau rasa begitu hilang, supaya mereka benar-benar menjadi manusia sosial yang benar-benar melakukan empati terhadap orang lain, begitu Bapak. Baik, ini pertanyaan yang cukup menarik ya. Jadi memang ini harus dibangun dari individu, kemudian juga dibangun dari keluarga, dibangun oleh gereja, dibangun oleh masyarakat. Saya menyoroti bagaimana caranya kita membangun sikap yang baik dari keluarga. Sebenarnya dari keluarga kita belajar bagaimana kita berperilaku baik, kita hidup baik dan seterusnya. Jadi sebenarnya keluarga itu merupakan sebuah sekolah kehidupan, sebuah institusi yang paling kecil di masyarakat. Dari situ kita belajar bagaimana untuk tidak melakukan stigma pada orang lain, tetapi tetap menghargai, menghormati, dan tidak memperlakukan orang lain dengan semena-mena. Jadi saya kira ini peran yang cukup penting dari tenaga kesehatan untuk terus melakukan pendidikan kesehatan, peran dari para pendeta, para rohaniwan untuk bagaimana membangun kesadaran pada masyarakat untuk saling menghormati, saling menghargai sebagai makhluk sosial. Jadi saya kira ini tugas yang cukup berat bagi kita semua yang diberi kepercayaan untuk mengambil peran tersebut. Kira itu. Ya baik Bapak, ya benar. Kadang-kadang nilai sosial dalam diri kita hilang ya, karena stigma kita yang berlebihan, ya benar. Jadi ini pesan yang mendalam untuk kita semua, supaya nilai sosial yang ada dalam diri kita sebagai makhluk sosial yang pada dasarnya diciptakan sebagai makhluk sosial ini untuk tidak hilang begitu saja karena stigma yang muncul pada diri kita secara berlebihan. Jadi ya itu yang mungkin kawan-kawan bisa dengarkan. Nah, jadi ya gini Bapak, ini pertanyaan terakhir. Ya. Jadi yang saya mau tanyakan adalah kira-kira dari apa yang semuanya sudah sampaikan itu apakah new normal life itu sudah tepat? Baik, ini
pertanyaan yang menarik juga ya. Saya kira pemerintah telah menganalisis, tentunya telah berpikir cukup matang sebelum mengambil keputusan untuk berjalan kembali, beraktivitas kembali ketika kasusnya masih cukup tinggi. Banyak negara sampai saat ini belum, tetapi Indonesia mengambil keputusan yang cukup, saya pikir cukup berani, karena kasusnya masih tinggi. Surabaya saja tadi masih 300-an Jawa Timur masih 300-an mengumumkan. Tetapi saya kira pemerintah sudah menganalisis cukup dalam bahwa ini harus dilakukan, karena tadi kita adalah negara yang dimana banyak orang bekerja harian untuk mendapatkan nafkah, biasanya harian. Jadi banyak juga yang sebagai pegawai tetapi tidak terlalu banyak. Rata-rata para buruh dan lain sebagainya itu sangat kesulitan. Jadi pemerintah mengambil langkah yang cukup berani. Ini saya kira ada positifnya, ada negatifnya ya. Jadi positifnya adalah kita bisa beraktivitas kembali, melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan dengan hanya online, tetapi kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang sekiranya bisa dilakukan dengan bertatap muka langsung, tentu dengan menerapkan protokol-protokol. Nah, negatifnya adalah yang juga saya khawatirkan adalah ketika orang tidak patuh akan protokol. Ketika orang tidak patuh akan protokol, maka lonjakan kasusnya bisa sangat besar dan bisa rumah sakit mungkin akan kesulitan untuk menampung. Tetapi saya berpikir bahwa apapun putusan pemerintah harus kita dukung, karena toh ini untuk kepentingan kita semua. Oleh karena itu yang harus kita lakukan adalah melaksanakan protokol-protokol yang sudah dibuat oleh pemerintah. Banyak protokol seperti tadi, perilaku-perilaku yang tadi kita bicarakan itu adalah protokol-protokol. Salah satu yang paling baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan adalah untuk semua instansi, gereja, tempat kerja wajib melakukan self assessment dan menyediakan tempat cuci tangan, membuat protokol, gugus tugas, kemudian termogan, yang termometer yang untuk mengukur suhu harus ada di setiap tempat kerja, rumah ibadat dan lain sebagainya. Jadi self assessment itu sehari sebelum kita ke gereja, sehari sebelum kita ke sekolah, ke kampus harus mengisi dulu, saya ini beresiko sedang, resiko tinggi atau beresiko kecil, ya, beresiko rendah. Nah, oleh karena itu kita harus jujur untuk menyampaikan itu, karena ada 6 pertanyaan yang ditanyakan di sana. Jadi kita harus jujur, kita ini ada di risiko yang mana, sehingga kalau kita ada di risiko berat, kita tidak boleh ke gereja, tidak boleh ke kampus, tidak boleh ke tempat-tempat keramaian. Kita harus stay at home. Nah, saya kira itu. Ya baik Bapak ya, menarik sekali ya, semakin memanas pembahasan kita ya. Benar Kak Bion, semakin memanas ya Bapak ya pembahasan kita tentang COVID-19 dan kita harus hidup new normal ya di era COVID-19 yang mungkin tidak akan berakhir dengan cepat seperti apa yang telah Presiden Presiden bicarakan tadi, bahwa memang akan jangka waktu yang sangat lama COVID-19 ini akan berakhir. Jadi untuk kita semua dimanapun kita berada, kita tetap mengikuti protokol pemerintah yang telah ditetapkan. Kita tetap stay safe, kita harus tetap berada dalam tindakan-tindakan yang benar, mengarah dan mengikuti akan setiap protokol pemerintah yang telah ditetapkan ya. Berkesinambungan yang tadi Bapak bilang bahwa dalam gereja
kita juga akan membahas bahwa era new normal life ini di dalam gereja. Tapi sebelum kita masuk di segmen yang kedua, untuk mendinginkan suasana, kita akan mendengarkan sebuah pujian dari teman pemuda kita. Ajarku berdiam Baik, kita sudah memasuki segmen yang kedua. Kali ini kita akan berbincang-bincang lagi dari bagaimana kehidupan bergereja kita. Dan tentunya tadi kita sudah membahas semuanya tentang bagaimana kita menyikapi new normal ini dalam kehidupan kita yang. Jadi kita akan memanggil narasumber kita yang kedua. Kita akan mengundang beliau. Beliau adalah Wakil Ketua Jemaat Gemit Silone Koten 1 Kupang. Mari kita sambut Mama Pendeta Erlisa Makandolo Watimuri. Sekali lagi shalom Mama.
Shalom, selamat malam Yuni, selamat malam Bion, selamat Selamat malam malam. Pak. Sukacita sekali ya Mama. Amin. Ya, puji Tuhan, sukacita sekali. Padahal baru mau tanya kabar Mama, tapi dari raut muka Mama, Sukacita. Iya, sukacita terpancar ya Mama ya. Puji Ya, Tuhan. puji Tuhan, Tuhan Yesus terlalu baik Amin. sehingga memancarkan langsung dari muka Mama. Jadi tadi sempat tadi sudah dibahas ya Mama tentang bagaimana kita kita menjalani tatanan sosial yang baru ini. Nah, di sini yang saya mau tanyakan, bagaimana tanggapan Mama sendiri berkaitan dengan new normal life ini? Baik, terima kasih. Ya pertama menurut saya Kak, sah-sah saja ketika pemerintah memutuskan untuk kita ada pada situasi yang disebut new normal life ini. Pasti sudah ada banyak pertimbangan ya yang dipikirkan untuk kemudian diputuskan seperti itu. Tapi malam ini saya mau ajak kita untuk berpikir seperti ini. Ketika kita bicara tentang new normal life, apapun itu istilahnya, di tengah-tengah situasi yang ada, kita harus ingat bahwa kita bicara tentang manusia, tentang hidup. Dan karena itu kita memang harus berhati-hati. Ya, kita harus berhati-hati. Nah, kalau kita lihat tadi video yang ditayangkan tentang pengumuman presiden soal new normal ini, kalau tidak salah satu prinsipnya adalah penyesuaian pola hidup. Begitu ya Bapak ya? Penyesuaian pola hidup. Nah, kalau saya bilang penyesuaian pola hidup di sini menurut saya yang paling pertama itu bicara soal disiplin. Soal disiplin. Ya. Nah, ini jadi soal kalau menurut saya pribadi. Ini jadi soal. Karena masyarakat kita kehidupan disiplinnya tuh tidak bagus menurut saya, ya, tidak bagus. Kita lihat beberapa hari terakhir ini jumlah penambahan korban terpapar COVID-19, kalau kemarin Indonesia 1.331 Bapak ya, Indonesia per harinya. Kalau hari ini 1.041 ya, tadi saya lihat. Itu berarti dia tidak turun begitu. Nah, itu berarti kita bicara soal disiplin. Kalau ketong lihat orang-orang di Kupang, ketong lihat orang-orang di Kupang. Ini sekarang ini orang di Kupang bukan bilang new normal, dia bilang new normal. New normal. Karena dong gonceng 3 orang dosan pakai masker lai. Mulai ada anak-anak muda yang duduk di pinggir-pinggir jalan sana pakai masker lai. Karena itu saudara-saudara, kalau malam ini ditanyakan kepada saya, apa pandangan saya soal new normal, bukan soal setuju atau tidak setuju, tapi saya lebih pada titik soal disiplin, dan itu masih jadi masalah. Saya ingat satu kalimat begini, dia bilang begini, kalau itu soal nyawamu, keselamatanmu, itu hakmu. Kau mau jaga atau tidak, itu hakmu. Tapi kalau sudah soal keselamatan hidup orang lain, itu kewajiban. Dan karena itu memasuki era new normal saat ini, beta kira ketong punya PR besar. Ya, bagaimana ketong kembali mendisiplinkan diri. Protokol kesehatan itu jelas sekali. Semua orang tahu. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Tapi pertanyaannya adalah, apakah ketong mau tunduk pada protokol kesehatan bukan saja untuk diri sendiri tapi bagi orang lain di sekitar kita atau tidak? Jadi mungkin itu yang saya bisa jawab soal pertanyaan pertama. Ya, dan mungkin buat kawan-kawan yang di rumah, mungkin yang belum tahu atau masih istilahnya dalam tanda kutip kepala batu, harus dengar yang tadi Mama bilang, karena itu salah sekali. Karena ini sebenarnya yang mengganggu ini bukan corona, tapi bagaimana mental masyarakat kita dalam menghadapi situasi seperti ini. Nah, begini Mama, terus bagaimana dampak new normal dalam kehidupan bergereja?
maksudnya pelayanan gereja, ya. Ya, teman-teman, sebenarnya pelayanan gereja ini sama sekali dia tidak berubah begitu, atau dia tidak berhenti, ya. Pintu gereja tertutup, tapi pintu rumah-rumah justru terbuka. Mimbar gereja dan mimbar di rumah-rumah semuanya hidup. Kalau mau dibilang minta maaf, yang son pernah pi gereja juga dia harus pi gereja, dia harus buat gereja di rumah. Bapak mama yang mungkin sonto berdoa juga harus berdoa dan pimpin ibadah. Ya, jadi saya tidak tahu, aku bersyukur kosong untuk hal ini. Kalau bagi saya semua situasi disyukuri. Nah, memasuki era new normal, ya, gereja harus mempertimbangkan semua bentuk pelayanan ke depannya dengan lebih hati-hati. Karena tadi yang saya bilang, kita bicara soal manusia. Karena itu gereja betul-betul harus bertanya, ketong misalnya di Silo, 2 minggu terakhir atau minggu kemarin gereja-gereja banyak yang sudah mulai beribadah. Silo belum, ya. Karena itu jujur kasus pertama itu adalah kita di sini Naikoten, ya. Karena itu Silo belum. Silo merasa bahwa kita masih harus mempertimbangkan banyak hal, mempersiapkan banyak hal, ya. SDM kita siap tidak? Kita bisa saja menambah jumlah jam kebaktian yang biasanya kita 3 kali, kita bisa bikin jadi 4, 5. Tapi apakah itu menjamin begitu toh? Apakah itu menjamin? Kita bisa buat aturan kemudian bahwa yang boleh hadir misalnya rayon sekian dan sekian, membatasi jumlah orang begitu. Tapi kalau tadi Bapak bilang jujur, ini yang datang yang ketong undang ini don jujur tidak? Untuk kemudian dong sadar bahwa beta ini sebenarnya boleh ibadah dulu nih, begitu. Ini kondisinya lagi begini, beta pun kondisi kesehatan mungkin dan lain sebagainya. Jadi gereja harus berhati-hati, tapi bukan berarti gereja berhenti melayani. Pendampingan, penguatan, penggembalaan itu justru menurut kami sangat amat dibutuhkan dalam situasi seperti ini. New normal sekalipun dia tetap sangat dibutuhkan, dan itu yang sedang kami lakukan saat ini Bapak. Kedepannya kami masih mempertimbangkan, ya, kita masih mempertimbangkan saudara-saudara, apakah bulan depan kita sudah bisa beribadah atau belum, aturannya harus seperti apa. Tapi malam hari ini sebagai pendeta jemaat Silo, saya mau supaya kita betul-betul mempersiapkan diri, pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga. Kalau akhirnya pintu gereja dibuka kembali, kita bisa beribadah bersama-sama, mari kita disiplin. Kita ikut aturan main, ya. Orang bilang iman itu, ya, memang kadang dia tidak bisa dijelaskan secara logika dan akal sehat. Tapi iman juga tidak berarti kita tidak pakai logika dan menghilangkan sama sekali ketong punya akal sehat. Begitu ya Bapak ya, supaya dia jalan sama-sama. Kalau tidak orang bilang ketong pu iman ini dia tekuju-tekuju. Yang kayak begini ketong bicara iman, nanti yang lain ketong bicara iman, begitu. Nah, kira-kira begitu Yuni, Bion. Jadi begini Mama, terus kayak kebanyakan orang ini kan walaupun sudah dikasih tahu, tapi untuk mengukur iman seseorang itu kan Tuhan yang tahu parameternya itu seperti apa. Jadi bagaimana caranya ketemu itu dari gereja itu untuk meyakinkan orang-orang supaya dong kembali menjalani kayak aktivitas bergereja normal sebagaimana umumnya itu tanpa ada keresahan, Mama. Ya, jadi Mama ada ketakutan tersendiri dalam diri orang. Kalau mereka sudah punya stigma tersendiri bahwa dalam ketong punya gereja ini sudah ada yang positif. Bagaimana gereja menyikapi ini hal bahwa ketong akan pergi ibadah, tapi ketong punya orang di ketong punya dalam gereja sudah ada yang positif. Nah, itu bagaimana Mama? Menurut Mama itu supaya gereja menyikapi orang-orang begini dengan penguatan dari Mama mungkin ya. Baik. Kalau bicara tentang stigma ini bukan sesuatu yang gampang sekali untuk ketong bilang tidak perlu ada dan dia selesai. Stigma ini dia justru lebih mematikan menurut saya begitu. Kalau bicara tentang
kita punya jemaat yang positif dan lain sebagainya. Saya mau bilang bahwa yang bersangkutan juga sudah melalui tahapan yang ditentukan oleh pemerintah, dalam hal ini kesehatan. Setiap tahapan dilewati dengan baik dan gereja hadir untuk selalu mendampingi, mendoakan, mendengar dan lain sebagainya, ya. Dan sampai saat ini sudah apa ya? Sudah negatif begitu. Sudah beraktivitas seperti sudah kembali ke rumah, ya. Tentu masih ada prosedur selanjutnya, kita berdoa semoga kedepannya semua baik saja. Nah, saudara-saudara, yang saya mau bilang begini, ya. Tugas kita tuh bukan menghakimi. Tugas kita itu bukan mengadili. Tugas kita gereja yang hidup adalah hadir dan menguatkan. Justru ketika kita tahu bahwa ada sesama kita yang terpapar virus ini, disitulah sebagai gereja kita terpanggil. Kita mungkin tidak bisa hadir secara fisik. Doa, sapaan, senyuman, hanya lewat telepon dan SMS itu bagian dari panggilan bergereja, panggilan dari jemaat. Karena itu jangan, orang nih sudah terpapar itu secara tidak langsung saja Bapak dia punya apa? Tingkat stres naik, imun tubuh pasti turun ya Pak ya. Nah, tambah lagi dengan stigma-stigma yang sebenarnya tidak perlu kita keluarkan. Kita baru pandang dia, saya pasti dia sudah merasa terhakimi sendiri. Apakah itu perlu? Nah, kedepannya ketika gereja Silo misalnya memutuskan untuk memberlakukan kembali ibadah hari Minggu, ya, ada aturan main yang sudah kami pikirkan, dan ketika itu sampai, undangan itu sampai ke tangan Bapak Mama, saya mau bilang datanglah dengan sukacita. Tapi pastikan bahwa Bapak Mama juga melalui prosedur kesehatan yang sudah ditentukan. Ya, jujur juga itu perlu. Sementara itu mungkin bagi lansia, bagi anak-anak kami masih menyarankan di rumah saja begitu. Karena live streaming tetap akan dilaksanakan. Begitu Yuni? Betul Mama. Jadi untuk kita semua yang ada dimanapun kita berada, bahwa benar yang tadi Mama Pendeta sudah bilang pada kita, bahwa kita adalah yang terpenting ialah kita adalah makhluk sosial ya Mak ya. Kita adalah makhluk sosial yang benar-benar mempunyai hati yang benar-benar tulus. Kita benar-benar mempunyai hati yang ikhlas, dan kita juga tidak boleh mempunyai stigma yang berlebih. Dan ingat juga buat terlebih lagi, ini ada tambahan sedikit. Baik. Untuk mama-mama yang di rumah, lagi mama yang di rumah. Jadi kalau nonton, kita harap jangan pernah termakan dengan berita-berita hoax yang ada di sosial media. Betul. Karena itu bisa jadi toksik untuk kebanyakan orang. Dan terus dari sudut pandang Alkitabiah tentang new normal itu bagaimana, Mak? Kalau secara spesifik kita katakan ayatnya tidak pernah ada itu, ya, dalam Alkitab. Tapi saya tertarik di Yeremia 29 ayat 7. Walaupun kita tidak dalam situasi atau kondisi bangsa Israel dibuang ke Babel, saya suka dengan dia punya seruan kenabian itu, bahwa berdoalah dan usahakanlah kota di tempat di mana kamu berada. Itu penting itu, ya. Berdoa untuk situasi saat ini, karena bukan hanya 1-2 orang yang hadapi, secara mendunia ini terjadi. Ya, kita ada dalam perahu yang sama. Itu yang harus kita ingat. Mengusahakan kesejahteraan. Bagaimana caranya? Kita menghadirkan sukacita, damai. Itu yang tadi saya bilang, stigma itu jangan ada dalam kita punya pola pikir. Suka saling menuduh, saling menghakimi, saling menuding, saya kira itu sikap-sikap yang tidak perlu ada untuk saat-saat seperti ini. Tapi bagaimana setiap orang mengambil perannya masing-masing sesuai dengan kapasitasnya, supaya sejahtera dan damai itu dia ada. Jadi kalau saya suka dengan ayat Yeremia 29 ayat 7. Tapi kalau bicara tentang kehidupan, tanggung jawab gereja, jemaat, itu terlalu banyak. Efesus 5 dia bilang apa? Hidup dengan waspada, toh?
Seperti itu. Jadi Mama dari ini COVID-19, ini COVID-19 ini nih dia punya dampak nih luas sekali untuk gereja ya. Untuk gereja nih terlalu sangat luas. Kalau di pemerintah ada protokol kesehatan, pasti di dalam gereja juga mungkin ada ya Mama ya. Karena dampak COVID-19 ini berpengaruh terhadap setiap kaum bapak mungkin, yang kaum ibu, pemuda dan lain sebagainya ya Mama ya. Mungkin ada protokol gereja yang ada untuk disampaikan kepada setiap jemaat Silo yang ada dimanapun berada. Kita punya petunjuk dari sinode ya. Misalnya saya ambil contoh pelayanan pemakaman yang biasanya kalau orang meninggal kita bisa pelayanan sampai 2 malam sebelum kemudian dimakamkan. Sekarang sinode memutuskan dan kita tunduk pada aturan itu 1 kali 24 jam sudah dimakamkan. Kemudian setelah pemakaman kita menahan diri untuk tidak ada dulu pelayanan-pelayanan yang mengikuti syukur dan lain sebagainya. Kemudian ibadah-ibadah kategorial di gereja Silo misalnya ya, setiap gereja dia punya protokol yang berbeda. Yang tadi saya katakan itu secara umum dari sinode. Tapi kalau dari Silo misalnya ibadah-ibadah kategorial untuk saat ini kita adakan secara live streaming atau direkam kemudian disiarkan. Dan mungkin kedepannya akan masih seperti itu. Saya ambil contoh misalnya untuk pelayanan anak dan remaja. Ini kelompok paling rentan ini juga Pak ya. Dan karena itu sampai kapan NTT dinyatakan bebas COVID-19 baru mungkin anak-anak remaja ini mereka bisa datang kembali ke gereja untuk beribadah. Untuk saat ini mereka beribadah dari rumah-rumah. Kalau untuk orang dewasa nanti kita pakai kategorialnya juga. Ibu hamil, lansia sebaiknya tidak, atau yang punya penyakit bawaan begitu. Jadi seperti itu kira-kira. Pintu-pintu masuk nanti akan disiapkan tempat cuci tangan, kemudian hand sanitizer dan apa tadi itu Bapak untuk pengukur suhu, iya, masker dan lain sebagainya. Jadi itu tetap kami ikut apa yang menjadi protokol pemerintah untuk kami terapkan di dalam gereja supaya demi kesejahteraan semua orang. Ya. Ya, Mama. Terus mungkin ini juga banyak orang yang ingin tahu. Ya. Nah, jika ada orang yang sudah terkonfirmasi bahwa dia ini positif COVID-19, itu tindakan pastoral apa yang akan dilakukan oleh gereja sendiri? Baik, belajar dari kasus kemarin, Saudara Kak Bion, ketika kami terima kabar bahkan sebelum hasil bahwa sudah positif itu kami sudah pendampingan duluan. Memang kami tidak bisa tatap muka, tapi telepon ya, di dalam telepon penguatan itu selalu kami berikan. Dan ketika itu terjadi, gereja tidak hanya mendampingi tapi gereja juga berusaha melakukan sesuatu. Kemarin misalnya ada bantuan yang kami juga turut menopang untuk karena mereka karantina mandiri. Dan karena itu pasti tidak bisa keluar untuk membeli kebutuhan gereja hadir di situ. Kami tidak tanya pemerintah sudah buat apa, itu kami tidak tanya karena kami tahu pasti pemerintah akan melakukannya, tapi gereja sendiri seperti apa. Dan sampai hari ini gereja berusaha untuk ada dalam kehidupan jemaat dengan apa yang bisa gereja lakukan, seperti itu. Ya, dan buat teman-teman juga ingat itu tadi yang sudah disampaikan oleh Mama, bahwa mungkin layanan doa itu tidak akan mungkin putus. Sekalipun kita tidak bertatap muka dengan orang yang sedang sakit. Nah, gini Pak, kita punya 2 pertanyaan yang sudah kita rangkum dari akun sosial media di Instagram. Itu dari @nonaoematan. Yang pertama yang ditanyakan adalah apa yang akan dilakukan gereja jika ada jemaat yang datang ke gereja untuk mengikuti kebaktian, namun pada saat dicek suhu tubuhnya itu di atas 38 derajat Celcius. Bagaimana tindakan gereja dalam menyikapi hal tersebut? Yang pasti ketika kami mendapati ada seperti itu,
Yang pertama ya jelas tidak meminta supaya tidak juga bergabung ya, begitu. Dan menindaklanjutinya kalau bisa langsung pergi untuk mendapatkan penanganan. Tapi di saat yang sama tugas pendampingan gereja dimulai juga dari situ. Ya, dimulai dari situ. Jadi seperti itu Kak Bion, ya. Pertanyaan yang kedua juga masih dari orang yang sama. Model pelayanan seperti apa yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan oleh gereja dalam mengembalakan jemaat ketika memasuki era new normal? Ya, saya pikir tadi supaya kalau yang bersangkutan melihat atau mendengar, supaya apa yang dia tanyakan sudah dijawab, bahwa pelayanan gereja tidak berubah, ya. Pelayanan gereja tidak berubah, pelayanan gereja terus diberikan dalam bentuk yang berbeda, ya, penggembalaan, pendampingan, doa dan lain sebagainya terus kami berikan. Bahwa kemudian ada sedikit bentuk berbeda dalam pelayanan-pelayanan kategorial, tapi itu tidak akan berhenti dan dia akan terus berjalan sampai kapan NTT dinyatakan atau Indonesia dinyatakan sudah bebas, barulah kemudian pelayanan yang lebih intens lagi kita berikan. Tapi pelayanan gereja tidak pernah berhenti, itu seperti itu. Ya, mungkin juga kebanyakan orang masih terlalu takut atau mereka merasa risau dengan hal ini. Tapi buat yang di rumah, kita harus yakin bahwa semua ini pasti akan berlalu, apapun yang terjadi. Ya, mungkin dari Bapak mungkin ada yang mau disampaikan? Baik, terima kasih. Saya ingin mungkin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah dalam era new normal, mari kita mengadopsi perilaku kesehatan yang baru, yang seperti tadi sudah kami jelaskan. Kemudian yang kedua adalah pola interaksi dan komunikasi yang baru, tanpa harus bersentuhan, tetapi kita masih bisa menggunakan media sosial, tadi yang disampaikan Ibu Pendeta. Dan juga saya melihat bahwa dalam era new normal ini kita memiliki kemampuan untuk memanage stres. Jadi kita punya pola coping yang baru, pola bagaimana mengelola stres sehingga kita bisa lebih resilient atau lebih tangguh dari sebelumnya. Karena kita sudah menghadapi badai yang begitu besar. Kemudian yang berikut adalah mari kita disiplin seperti tadi yang Ibu Pendeta sampaikan. Kemudian kita harus jujur menyampaikan riwayat perjalanan kita, kondisi kita, sehingga bisa dideteksi lebih awal kalau seandainya kita termasuk orang tanpa gejala. Kemudian yang berikut yang sangat penting adalah mari kita belajar untuk patuh pada pemerintah. Jadi pemerintah mengatakan bahwa harus ikut protokol, mari kita ikut protokol. Itu yang sangat penting. Kita juga belajar bagaimana Jepang. Mereka sangat luar biasa, sangat mentaati pemerintah sehingga lonjakan kasus di sana tidak sebesar kita. Saya kira itu yang bisa kami tambahkan. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak. Mungkin Mama lagi ya, Mama ya. Masih sukacita Mama? Amin. Oh, amin ya, puji Tuhan selalu ya Mama ya, selalu sukacita. Mama, dari semua yang tadi Mama bilang, Mama berikan kami penguatan akan dasar Alkitab supaya kami benar-benar dikuatkan, supaya kami tidak mempunyai stigma berlebihan dan kami terus menjalankan kehidupan kami di era new normal ini dengan mengikuti setiap peraturan yang telah ditetapkan. Baik, dari tempat ini sebagai pendeta saya mau sampaikan begini. Kita semua tidak pernah bermimpi kita ada dalam situasi seperti ini, tapi disinilah kita hari ini, ya. Di bulan ke-6 tahun 2020 kita ada di situasi yang seperti ini. Karena itu memang kedepannya mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengubah seluruh pola kehidupan, kebiasaan kita, ya, disiplin dan lain sebagainya, ya. Kita harus ingat bahwa
kita tidak hanya bertanggung jawab untuk diri sendiri, tapi kita juga bertanggung jawab untuk orang-orang di sekitar kita. Apa yang kita buat sekarang punya dampak besar bagi orang lain. Karena itu kalau sebelum-sebelumnya kita adalah pribadi yang tidak terlalu peduli dengan orang, cuek dengan orang lain, merasa bahwa saya bisa sendiri, hari ini kita belajar betul dari apa yang terjadi sejak Januari sampai bulan Juni ini. Dan karena itu tadi Yuni bilang tentang dasar Alkitab, saya suka mengutip kalimat-kalimat yang menurut saya justru baik. Saya mau bilang begini, perlakukanlah orang lain seperti cara Allah memperlakukanmu. Penuh berkat, penuh belas kasihan, penuh kemurahan. Hari-hari ini banyak orang membutuhkan hal-hal itu. Karena itu kemanapun saat ini saudara ada, apapun yang kita buat, mari kita memperlakukan orang lain seperti Allah memperlakukan kita. Kita hidup, kita ada sampai hari ini dipelihara oleh tangan Allah. Dan karena itu mari rawat kehidupan diri sendiri dan juga kehidupan orang-orang di sekitar kita. Itu tanggung jawab iman kita. Mungkin seperti itu. Ya, mungkin dalam situasi seperti ini mungkin kita boleh takut, tapi takut dalam pengertian bahwa bagaimana kita menyikapi ini semua dengan cara kita mencuci tangan, menjaga jarak, terus bagaimana mestinya. Tapi kita tidak boleh sampai ketakutan, akhirnya menimbulkan rasa yang buat orang itu bisa down ketika mereka sakit. Ya, apapun yang terjadi buat kawan-kawan semua, dan saya, Kak Yuni, mau pendeta, juga Bapak Steph, kita pasti bisa melalui ini selama bahwa kita percaya. Dan saya juga sering melihat itu banyak sekali di sosial media, khususnya banyak sekali orang-orang yang menilai ketika kasus pertama saudara kita yang mempublikasikan video klarifikasinya, itu banyak orang yang langsung judge, sudah Anda membawa malapetaka atau segala macam. Nah, dari pandangan saya sendiri itu justru itu sudah salah, karena itu kita sudah artinya membunuh orang secara mental lewat verbal. Nah, tentunya dari yang tadi Mama sudah sampaikan dan Bapak Steph, pasti harusnya tindakan yang paling pertama itu sebenarnya kita harus membangun mental orang-orang sekitar kita. Dan kita juga jangan lupa berdoa, kita baca Alkitab setiap hari, mengikuti setiap protokol yang telah ada, protokol pemerintah yang telah dibuat, dan jangan pernah lupa bahwa kita adalah makhluk sosial yang dimana kita hidup bersosial dan manusia sekitar kita membutuhkan kita supaya jiwa kesosialan kita juga tidak hilang dari kita. Dan kita juga tetap harus ingat ya Mama dan Bapak bahwa ini adalah proses pemulihan dari Allah. Benar Mama? Kehidupan kita ini, semua yang terjadi ini Tuhan merancangkan yang terbaik bagi kita. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita ya. Betul itu kok Mama? Amin. Iya, Cuman ini waktu ya, tapi saya mau bilang begini. Kita punya Allah itu bukan Allah yang harus melakukan mendatangkan malapetaka dan lain sebagainya hanya untuk menunjukkan dia Allah. Kita punya Allah tidak seperti itu, ya. Itu ya Yuni ya. Benar itu. Dan tapi Allah merancangkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Untuk kita mengakhiri talk show kita hari ini, kita akan menyanyi bersama. Dan saya undang Mama dan Bapak untuk kita berdiri, kita akan angkat pujian Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku,
menutup setiap rangkaian talk show kita dengan doa, dan doa ini akan dipimpin oleh Mama Pendeta. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, kalau sampai hari ini kami masih tetap terpelihara dan hidup. Kami menikmati semua hal yang baik, sekalipun situasi yang ada di sekitar kami belum menunjukkan perubahan yang terlalu berarti. Kami tetap diajarkan dan dipanggil untuk senantiasa bersyukur apapun yang kami hadapi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan kami melalui acara tapi sekaligus dalamnya ibadah. Karena itu kami percaya Tuhan, kiranya segala sesuatu yang telah kami buat malam hari ini menjadi sebuah bagian dari pelayanan yang berkenan di hadirat kekudusan-Mu. Kami ada di sini membahas segala sesuatu tentang perilaku dalam new normal life, dan karena itu kiranya apa yang telah disampaikan dalam hal ini oleh Bapak Steph dan juga hamba sendiri, kiranya itu menjadi sesuatu yang memberkati kehidupan semua jemaat Tuhan yang ada dan mengambil bagian untuk menyaksikan ibadah online ini. Berdoa bagi teman-teman pemuda dalam tanggung jawab pelayanan mereka ke depannya, dalam kehidupan mereka. Tuhan terus juga ada dan menyertai mereka. Kami berdoa ke depannya Tuhan, dalam kehidupan kami semua. Di dalam situasi yang ada, kami tetap percaya bahwa Tuhan tidak tinggalkan kami sendiri. Mari Engkau berjalan bersama dengan kami, Engkau mengajar kami, Engkau mendidik kami, supaya ke depannya kami menjadi pribadi-pribadi dan persekutuan-persekutuan yang mampu hadir menopang satu dengan yang lain, tidak saling menghakimi, tidak saling mengadili, tetapi bagaimana dalam anugerah hidup yang masih Tuhan beri bagi kami tetap mampu menjadi saluran berkat, perpanjangan tangan kasih-Mu, penyampai shalom-Mu, dimanapun Engkau mengutus kami pergi. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan berpisah satu dengan yang lain, dan karena itu dari tempat ini kami mohon berkat-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati perjalanan kehidupan kita semua dari hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Seperti yang telah diumumkan bahwa kami akan mengadakan kuis, bagi pemenang akan mendapatkan pulsa sebesar 50K. Jadi siapa cepat dia dapat. Bagaimana Michelle, Kakak Bion? Jadi buat kawan-kawan harus jawab secepatnya juga setepatnya. Jadi kuisnya kita punya 2 pertanyaan ya. Oke, langsung aja. Tapi untuk satu pemenang saja ya Kak Bion. Untuk satu ini untuk satu pemenang. Tolong dicatat untuk satu orang pemenang. Jadi yang pertama adalah strategi pengendalian apa saja yang harus diterapkan seperti yang tadi disebutkan oleh narasumber kita yang pertama. Yang kedua, sebutkan dasar Alkitabiah yang tadi sudah dijelaskan oleh narasumber yang kedua. Jadi tolong langsung dijawab. Siapa yang cepat dia dapat. Oke?